Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Bahtiar Rusuk dengan NIM 2021-12-110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan museum di semester sekarang, semester 5, pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Pertama-tama, judul yang saya ambil dalam pembangunan perancangan museum ini adalah Museum Astronomi. Kenapa Museum Astronomi? Karena di Indonesia bisa terbilang cukup jarang atau bahkan tidak ada yang membahas membahas astronomi atau bagian luar bumi kita secara khusus seperti dibuatkan museumnya. Begitu alasannya saya kenapa memilih Museum Astronomi. Kita lanjutkan ke tema. Tema dari awal saya tidak berubah, yaitu temanya mengusung Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Maksudnya, museum yang cerdas membentuk masyarakat yang cerdas, dan masyarakat yang cerdas menciptakan negara yang cerdas. Museum yang maksudnya dari tema tersebut adalah saya berharap museum ini dapat berperan besar sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat. Dengan kata lain, tema yang saya usung ini tidak hanya melestarikan ilmu pengetahuan dan nilai sejarah, tapi juga mempunyai kekuatan untuk membawa perubahan pada masyarakat, bahkan negara kita ini. Lanjut ke konsep. Di sini konsepnya saya menggunakan konsep metafora, konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti dan mengidentifikasi suatu hubungan antar benda tertentu dengan desain. Nah, ini bagaikan atau seperti yang saya ambil adalah yang berhubungan dengan luar angkasa, yaitu black hole. Black hole di sini bentuknya lingkaran, di tengah lalu ada garis di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, lalu saya mengubah bentuknya ke bentuk masa bangunan saya pada tampak atas, dan akan seperti ini. Nah, begitu penjelasan dari tema dan konsep dari saya. Selanjutnya akan menjelaskan gambar kerjanya. Pertama-tama ada block plan. Block plan di sini menjelaskan bahwa museum yang saya rancang lokasinya berada di Kota Bandung, lebih tepatnya di Jalan Pelajar Perjuangan nomor 45. Di sini kalau dilihat, ini jalan rayanya, ini entrance utama dari jalan rayanya, masuk ke sini. Lalu bila ingin parkir, di sini ada parkir area bus. Lalu untuk masuk ke area parkir mobil dan motor ada di basement yang mengarah ke sini. Di sini ada masuknya. Setelah masuk dari basement, pengguna dapat keluar dari sini, lalu keluar dari entrance ini, keluar dari pintu ini untuk kembali ke jalan utama. Nah, di sini ada side plan. Seperti di keterangan, di sini ada main drop. Main drop tuh maksudnya dari misalnya ada penumpang yang menggunakan angkutan umum online seperti Gojek, Grab, atau angkutan online lainnya. Mereka dapat di drop di sini, lalu pengantar tidak perlu parkir dan masuk ke basement, hanya perlu mengelilingi ini lalu keluar melewati sini. Dan untuk yang di sini, belum saya kasih nomor. Di sini adalah parkiran bus. Orang-orang yang sudah parkir di bus dapat menuju
museum atau menuju ke lobi utama museum menggunakan jalur pedestrian yang sudah disediakan. Nomor 2 itu ada lobi. Lalu nomor 3 ada zona pengenalan. Zona pengenalan yang saya maksud adalah di mana zona museum yang dikhususkan untuk memperkenalkan kepada pengguna atau pengunjung bahwa awal mula dari sebuah awal mula dari sebuah astronomi atau awal mula dari sebuah lorong angkasa itu dijelaskan di lorong nomor 3 ini. Lalu setelah masuk ke lorong nomor 4, di sini pengunjung akan disajikan oleh berbagai macam informasi dari sejarah, sejarah lampau, sejarah hari ini, dan tidak hanya disajikan sejarah, tapi disajikan beberapa informasi yang sifatnya interaktif karena temanya pun kan temanya Smart Museum, Smart People, Smart Nation. Maka perancangan museum ini akan sangat sering disangkut pautkan dengan teknologi yang dapat berinteraksi langsung dengan para pengunjungnya, seperti eh, seperti dijelaskan melalui layar touchscreen, lalu dibuat 3D hologramnya, lalu banyaknya lagi. Nah, untuk nomor 4 pun masih di zona eksplorasi. Nah, untuk nomor 5 ini adalah perpustakaan. Referensi baca dari sebuah astronomi akan berkutik di ruangan ini. Nah, di sini ada lavatory kamar mandi laki-laki, perempuan, dan juga disabilitas. Nah, untuk nomor 2 adalah lobby belakang atau lobby keluar. Di sini ada pintu keluarnya. Dari pintu keluar disambut oleh area bernomor 6 yaitu area food court. Dan di food court ada nomor 7 yaitu masjid. Jadi pengunjung jika sudah berkunjung dari museum ini, mereka bisa langsung makan ataupun sholat di masjid yang disediakan. Di sini pun terlihat di blok plan ada beberapa tempat duduk untuk beristirahat para pengunjung. Begitupun di area masjid. Lanjut ke denah basement. Di sini denah basementnya agak lumayan ribet karena grid yang di kolom, maksud saya kolom yang di basement ini perlu mengikuti bentuk bangunan yang di lantai 1. Maka dilihat di gambar pun kolomnya itu seperti membuat lingkaran, dan gridnya pun saya sesuaikan dengan peletakan kolom, dan angka-angkanya pun bukan angka yang terbilang bukan cukup yang angka yang bagus ya atau angka yang pas, tapi masih bisa ditolerin karena tidak ada yang lebih dari 10 meter dari jarak antar kolom. Jika saya akan menjelaskan entrance-nya dari sini, kalau dari tampak kalau dari side plan masuknya dari sini akan turun. Lalu setelah turun, pengunjung dapat memilih parkirannya. Di sini areanya cukup luas, mobil bisa langsung, motor pun bisa langsung. Di sini ada parkiran motor, di sini ada parkiran motor, yang ini ada parkiran mobil. Nah, untuk jika pengunjung setelah pengunjung memarkirkan parkirannya, maka
Di sini ada dua alternatif untuk menaiki ke lantai satu atau ke area eh, area atas museum. Di sini ada tangga satu, di sini ada tangga dua. Jika dilihat dari side plan, tangga satu akan muncul di sini, di sebelah zona pengenalan, sedangkan di yang satunya lagi, tangga dua akan muncul di sini lalu berjalan ke sini. Di bersebelahan dengan zona nomor 4 yaitu zona eksplorasi. Lalu di sini ada selain parkiran di sini ada loading dock. Di sini loading dock, lalu ada ruang penyimpanan basement, lalu di sini terdapat tram naik untuk membawa barang-barang dari area basement ke area lantai satu. Lalu di sini ada jalur tangga untuk pengguna. Jadi barang lewat rem, manusia lewat tangga yang sudah disediakan. Untuk kolom-kolomnya terlihat di sini ada penyesuaian di sini tuh kolomnya menggunakan ukuran 40 kali 40 dan setelah menyesuaikan dengan dinding di adjust menjadi 20 kali 80. Kolom yang berbentuk L ini eh, merupakan bawaan dari kolom yang ada di lantai satu. Di sini saya menjelaskan lantai nomor satu. Pertama nomor satu sama seperti tadi yaitu lobby, lalu zona pengenalan, zona eksplorasi, perpustakaan, lalu lavatory. Di sini ada 3 lavatory atau 3 kamar mandi, itu kamar mandi cowok atau laki-laki. Di sini kamar mandi disabilitas bisa dipergunakan oleh perempuan maupun pria. Lalu di sini eh, kamar mandi perempuan. Lalu peserta atau pengunjung dapat keluar di lobi nomor satu yang ada di belakang. Lobi belakang saya sebutnya. Lalu di sini ada lantai 2. Kemana dari lantai satu naik ke lantai 2? Bisa dilihat dari sini yaitu ada ram naik maupun ram turun. Di sini ada 2 jalur, jalur ke atas maupun jalur ke bawah. Dari ram itu akan muncul di sini. Peserta atau pengunjung dapat melakukan pengunjungan hanya sampai zona sini karena daerah sana zona sini dikhususkan untuk zona private atau zona pegawainya. Seperti terlihat di nomor 2, di sini ada ruang penyimpanan atau ruang perawatan dari bahan-bahan museum yang ada. Dan di sini nomor 4 meneruskan yang seperti di lantai 1 yaitu kamar mandi, dan dibedakannya adalah di sini kalau di lantai 1 adalah kamar mandi disabilitas, sedangkan di sini adalah untuk penyimpanan barang-barang kebersihan. Nomor 3 adalah kantor dan nomor 5 adalah balkon. Ini dari tampak utaranya. Ini dari tampak baratnya. Ini adalah 3D-nya dan ini pun adalah 3D-nya. Terlihat dalam 3D saya menggunakan second skin di bagian depan atau di bagian bangunan utamanya. Di sini ada masjid, di sini ada food court, di sini cukup banyak area penghijauannya. Di sini ada pos jaga, di sini ada tuh parkir bus. Struktur yang saya pakai mungkin di sini saya akan menambahkan truss, space truss yang membentang dari sini ke sini. Di sini titik temu berada di tengah, lalu di sini truss, space truss akan saling menyambung. Begitu pula dengan lingkungan ini. Kenapa saya menggunakan
space rush juga di lengkungan ini, karena dengan melihatnya kolom yang kecil tadi, yang slim tadi, yang ini, saya agak meragukan dengan kekuatan strukturnya, maka saya akan menambahkan space rush dengan material baja. Begitupun dengan lantai 2 dan lantai 1 di bawah. Nah, ini adalah perspektif jika terlihat lebih dekat. Nah, di sini mainan trenchnya di sini adalah eh, zona eksplorasi yang terlihat dari luar. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan untuk UAS Studio Perancangan Arsitektur. Eh, Kurangnya saya minta maaf, dan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.